Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku mau bahas soal-soal SKB ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas soal, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya ya. Kalau sudah, yuk langsung aja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G3P2A0, hamil 42 minggu 3 hari, datang ke RS mengeluh sakit perut bagian bawah, keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120/80, pernafasan 24 kali per menit, nadi 80 kali per menit, air ketuban utuh, pembukaan 9 cm, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, DJJ 140 kali per menit. Penilaian apakah yang harus dilakukan sesuai kasus di atas? A. Apakah bayi bernafas? B. Apakah bayi menangis? C. Apakah bayi megap-megap? D. Apakah tonus otot bayi baik? Dan E. Apakah air ketuban bercampur mekonium? Nah, sekedar saran dari aku nih teman-teman. Yang pertama harusnya kita itu baca dulu pertanyaannya, baru kemudian kita lihat pernyataannya teman-teman. Jadi itu nggak membuang waktu kita membaca 2 kali. Kemudian yang kedua, kita harus mengeliminasi jawaban yang salah agar mempercepat pilihan jawaban gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita harus fokus pada pertanyaan. Yang ditanyakan adalah penilaian apakah yang harus dilakukan. Oke, yang A, apakah bayi bernafas? Nah, di sini ini udah pasti salah ya teman-teman. Karena kata kuncinya ada di pembukaan 9. Jadi, bayinya itu belum lahir teman-teman. Udah pasti nomor yang A itu salah. Yang B, apakah bayi menangis? Ini juga udah pasti salah ya teman-teman. Yang C, apakah bayi megap-megap? Ini juga salah. Kemudian, yang D, apakah tonus otot bayi baik? Ini juga salah. Dan yang E, apakah air ketuban bercampur mekonium? Nah, ini udah pasti yang E jawabannya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah bagian yang E. Lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 37 tahun, G6P5A0, hamil 42 minggu 4 hari, datang ke PMB mengeluh sakit perut bagian bawah dan keluar cairan sedikit. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 130/80, air ketuban jernih, pembukaan 10 cm. Bidan membantu proses kelahiran. Namun, bayi lahir tidak segera menangis dan kebiruan. Pertanyaannya, disebabkan oleh apakah kasus di atas tersebut? A. Keluar cairan ketuban. B. Usia beresiko 37 tahun. C. Tekanan darah 130. D. Grande multi atau hamil anak ke-6. Dan E. Usia kehamilan 42 minggu 4 hari. Nah, di sini teman-teman harus fokus pada pertanyaannya ya. Penyebab apakah bayi tidak segera menangis dan kebiruan? Ini adalah ciri-ciri dari asfiksia neonatus. Untuk pilihan opsi jawaban yang A, keluar cairan ketuban, itu bukan ya teman-teman. Kemudian pilihan jawaban yang B, usia beresiko 37 tahun, itu juga bukan. Dan yang C, tekanan darah 130. Nah, ini bisa jadi. Kemudian grande multi, hamil anak ke-6, itu bukan teman-teman. Dan yang E, usia kehamilan 42 minggu 4 hari. Jadi apa ini jawabannya teman-teman?
Ya benar, menurut aku ini jawabannya adalah yang C. Kalau kalian ada jawaban yang berbeda, boleh koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Next. Seorang bayi perempuan berusia 6 hari dirawat di RS. Hasil pemeriksaan, KU lemah, pernafasan 60 kali per menit, suhu 40 derajat Celcius, tidak mau menyusu, mengalami kejang, dan mulut mencucu. Tali pusat terinfeksi. Hasil diagnosa dengan tetanus neonatorum. Penyebab apakah yang sesuai kasus di atas? A. Clostridium. B. Clostridium tetani. C. Tetanus neonatorum. D. Clostridium sporogenes. Dan E. Clostridium perfringens. Baik, kata kunci di sini adalah tetanus neonatorum. Jadi, apa teman-teman jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah yang B. Clostridium tetani. Clostridium tetani yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus. Soal nomor 4. Seorang bayi perempuan baru lahir 6 jam di PMB. Hasil pemeriksaan, KU baik, pernafasan 40 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, refleks menghisap bagus, bayi dapat menyusu dengan baik, ASI yang keluar berupa kolostrum. Pertanyaannya, kekebalan apakah yang diperoleh oleh bayi sesuai kasus di atas? A. Kekebalan aktif buatan. B. Kekebalan pasif buatan. C. Kekebalan aktif alamiah. D. Kekebalan pasif alamiah. Dan E. Kekebalan dari vaksinasi. Pada soal yang diketahui adalah refleks menghisap bagus, bayi dapat menyusu dengan baik, ASI yang keluar berupa kolostrum. Jadi, jika jawaban yang A, kekebalan aktif buatan, itu jelas bukan, karena ini sudah pasti alamiah. Jadi langsung aja kita eliminasi yang jawaban buatan. Yang A salah, yang B salah, dan yang C juga salah. Karena vaksinasi juga termasuk buatan ya. Jadi antara C dan D, aktif alamiah atau pasif alamiah. Nah, kita harus bisa membedakan mana aktif, mana pasif. Kalau yang aktif itu terbentuk karena sel dan menghasilkan antibodi. Tapi kalau yang pasif itu bisa melalui plasenta atau ASI. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang D, teman-teman. Kekebalan pasif alamiah. Lanjut soal nomor 5. Seorang bayi perempuan berusia 3 hari dibawa ke PMB dengan keluhan tali pusat keluar darah, menyusu kuat dan tidak rewel, dan ibu cemas dengan kondisi bayi. Hasil pemeriksaan, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit, terdapat sedikit cairan darah di tali pusat. Pertanyaannya, analisa apakah yang sesuai kasus di atas? A. Bayi lahir aterem dengan perdarahan tali pusat. B. Bayi berusia 3 hari dengan perdarahan tali pusat. C. Neonatus lahir aterem dengan perdarahan tali pusat. D. Neonatus dengan perdarahan tali pusat dan menyusu kuat. Atau E. Bayi berusia 3 hari dengan perdarahan tali pusat dan menyusu kuat. Untuk menentukan analisanya, langsung aja kita lihat kata kuncinya. Pada soal ada disebut bayi berusia 3 hari. Jadi kita eliminasi pilihan jawaban yang tidak ada 3 hari. Jadi pilihan A salah, yang C salah, yang D salah. Sisa yang A dan yang E. Kemudian kita lihat permasalahannya. Pada kasus dikatakan keluhannya tali pusat keluar darah. Kita lihat pada opsi jawaban yang B, oke, ada perdarahan tali pusat. Kemudian yang E juga ada perdarahan tali pusat. Cuman yang E ini menyusu kuat, tapi ini bukan permasalahan, bukan keluhan.
Jadi analisa yang paling tepat yaitu yang B. Bayi berusia 3 hari dengan perdarahan tali pusat. Untuk sementara 5 dulu soal yang kita jawab. Insya Allah akan ada video-video SKB lainnya. Dan jika ada jawaban yang kira-kira tidak tepat, boleh kalian koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.